Hai Sobat Emo, gimana kabarnya kalian hari ini? Wah, kita jumpa lagi di program kesayangan kita setiap akhir pekan. Ada Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore. Dan seperti biasa kalian akan ditemani sama Dei Jihan, sama aku kurang lebih selama 1 jam ke depan untuk ngobrolin hal-hal yang gak cuman seru aja, tapi juga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Wah, seru banget. Nah, by the way Sobat Tempo, acara ini tuh bisa banget kalian saksikan di kanal YouTube Tempo Media, Tempo.co, Facebook Live Tempo Media yang nantinya memang benar-benar setiap pekan kita akan hadir untuk kamu semuanya. Dan sahabat Tempo, di era industri media 4.0 ini gitu ya, desain visual ini menjadi elemen yang penting banget dalam menyampaikan informasi. Gambar nggak cuma sekedar pemanis aja, tapi sekarang gambar-gambar itu juga sudah menjadi konten utama untuk informasi itu sendiri. Nah, Tempo ini sudah melakukan banyak hal untuk memperkuat sisi visual kami ya. Ada organisasi kreatif yang mendukung produksi visual setiap harinya, diperkuat oleh unit-unit khusus seperti Media Lab dan juga Audience Development. Wah, kira-kira apa tuh itu? Kalian kepo atau kepo banget? Kita akan bahas nanti sama orang-orang yang benar-benar bisa cerita tentang hal ini kita ya. Nah, selain itu, desainer media di era digital ini dituntut banget untuk memiliki kemampuan menganalisis, kemudian mengolah informasi dan juga menyajikannya kembali gitu dalam bentuk desain visual yang mudah dicerna oleh para pembaca maupun para penonton gitu ya. Nah, untuk itulah sore ini tema obrolan kita di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore adalah soal merancang desain tempo digital. Wow, apaan tuh? Dan gimana kira-kira serunya? Ini soalnya sejak tahun 1996, Tempo ini sudah memasuki era digital nih, Sobat Tempo. Dengan melahirkan media online pertama di Indonesia, yakni Tempo Interaktif. Nah, pada 2010 majalah Tempo ini sudah tayang di iPad, kemudian berlanjut di tahun berikutnya, di 2011 ini mereka juga tayang di Android begitu ya. Nah, hal ini itu semakin menegaskan bahwa Tempo melakukan transformasi total ke platform digital. Nah, kira-kira seperti apa ya awak desainer digital ini bekerja di dapur Tempo? Kemudian apa saja kiat-kiat mereka dalam mengolah ide, mengolah cerita, dan teknik-teknik apa saja yang digunakan untuk menghasilkan sajian visual setiap pekan bahkan setiap harinya. Nah, ini kita akan ngobrol bareng sama narsum-narsum yang istimewa banget yang sudah hadir bersama aku di sini gitu ya, secara virtual juga. Tapi sebelum kita mulai obrolannya, kita akan saksikan bersama video teaser berikut ini. Di era industri media 4.0, desain visual menjadi elemen sangat penting dalam menyampaikan informasi. Gambar tak sekedar pemanis tapi sudah menjadi konten informasi itu sendiri. Tempo melakukan banyak perubahan dan eksplorasi desain untuk memperkuat sisi informasi visual. Salah satunya adalah penayangan infografis dalam berbagai bentuk adalah salah satu bentuk jurnalisme visual yang makin diminati pembaca saat ini. Untuk menjawab kebutuhan itu, desainer Tempo dituntut memiliki kemampuan menganalisis, mengolah informasi, dan menyajikannya kembali dalam bentuk desain visual yang mudah dicerna pembaca. Sejak 1996, Tempo sudah memasuki era digital dengan melahirkan salah satu media online pertama di Indonesia, Tempo Interaktif. Pada 2010, majalah Tempo mempelopori era majalah digital dengan menerbitkan versi iPad dan berlanjut edisi Android di tahun berikutnya. Dalam format digital, konten visual berupa gambar, foto, infografis, video, dan animasi menjadi sajian artistik bagi pembaca. Sejak tahun 2018, semua produk media Tempo Group sudah terintegrasi dalam apps Tempo Digital. Majalah Tempo, koran Tempo, Tempo English Edition, dan semua arsip Tempo sejak 1971 bisa diakses hanya dengan sentuhan jari dari layar gadget. Transformasi total ke digital semakin memudahkan pembaca untuk menikmati produk-produk jurnalistik Tempo dengan sajian visual yang bermutu. Lalu, bagaimana tim desainer bekerja merancang konten-konten kreatif di dapur Tempo? Apa saja kiat mereka dalam mengolah ide, cerita, dan teknik untuk menghasilkan sajian visual setiap hari, setiap minggu? Ikuti perbincangan menarik ini sampai tuntas. Oke,
sudah nggak sabar banget kayaknya ya Sobat Tempo semuanya untuk hadir bersama kami di sini. Sore hari ini sudah ada 3 orang narasumber yang akan berbagi soal pengetahuan dan juga pengalaman mereka nih tentang desain di Tempo Digital. Aku akan undang satu persatu. Yang pertama ada Mas Munzir Fadli, seorang desainer Tempo. Halo Mas Munzir. Halo Kak Jihan. Hai, thank you banget sudah gabung. Ini tampaknya background-nya aku kenal nih. Iya, nggak asing ya? Nggak asing banget. Gimana kabarnya Mas Munzir, sehat? Baik-baik, Mbak. Alhamdulillah Alhamdulillah, kalau Kak. baik. Oke, thank you banget sudah gabung ya sama kami di sini. Terus kemudian ada lagi Mas Rio Ariseno, juga seorang desainer, tapi ini di Media Lab-nya Tempo. Halo Mas Rio. Halo Mbak Jihan. Ya. Berjumpa lagi kita ya. Tetangga saya nih, kalau lagi kantor. Tetangga banget. Iya bener, deket banget kayak mejanya kita ya. Sehat juga nih Mas Rio nih. Alhamdulillah sehat Mbak Jihan. Alhamdulillah sehat terus, mudah-mudahan kita ya. Oke, nah yang terakhir aku undang juga ada Mas Eriski Dwi Cahyo, seorang desainer audience development Tempo. Hai Mas Eriski. Halo Mbak. Halo, waduh suaranya lembut banget nih. Aku tuh ingat banget waktu itu tahu Mas Eriski ketika kita lagi ada halal bihalal di Tempo gitu, terus dia dinobatkan sebagai karyawan termuda. Aduh, pusing aku, karyawan termuda nih ya. Oke, makasih banyak Mas Munzir, Mas Rio, dan juga Rizky sudah gabung. Kita akan ngobrol nanti lebih jauh, tapi sebelum kita mulai diskusinya, kita akan saksikan bersama satu ini yang mau lewat. Oke, nah kita langsung aja deh nyolek-nyolek mas-mas ini ya, ada Mas Munzir, Mas Rio, dan juga Mas Eriski. Tapi pertama aku akan ke Mas Munzir dulu deh. Aku akan tanya dulu nih sebelum kita ngobrol panjang. Sebetulnya Mas Munzir itu gabung di Tempo itu sejak kapan sih? Dari tahun berapa sih Mas? Kepo nih aku. Saya tuh di Tempo mulai tahun 2010. 2010 pertengahan kalau nggak salah. Nah awal masuk itu garap buat ya majalah iPad itu. Oh. Ya, jadi saya pas masuk itu garap itu kebetulan kan masih baru juga tuh ya yang project buat iPad. Dan kemudian kan 2011-nya masuk ke Android. Nah, saya mulai bergabung di Tempo tahun 2010 gitu. Jadi sebenarnya itu saya sempat ngalamin di proklamasi itu cuma 7 hari kan, kalau nggak salah seminggu. Nah, setelah itu baru seminggu pindah ke Velbak. Nah, jadi garapnya di Velbak setelah itu. Oke. Jadi begitu masuk nih udah langsung mendapatkan tugas yang cukup berat gitu ya. Untuk begitu masuk ke apa namanya tadi ya Mas, ke iPad dan juga Android gitu. Nah, tapi sekarang Mas Munzir ini job desk-nya berarti sebagai apa nih? Desainer senior ya berarti istilahnya. Nah, itu apa aja sih yang dikerjakan Mas Munzir? Sekarang saya tuh setelah dari digital aktif di MBM sama koran Tempo. Cuman koran Tempo kan sekarang sudah full digital. Tapi saya di MBM itu di majalah dicetaknya. Terus job desk saya kalau di koran itu ya biasa garap infografis, terus kemudian ilustrasi tajuk, opini, terus kemudian di majalah ya sama semuanya digarap juga halaman. Karena koran sudah full digital, jadi kita tuh buat garap kontennya itu cuma garap infografis sama ilustrasi paling. Nah kan untuk kebutuhan teksnya itu yang input kan dari redaksi. Seperti itu. Oh,
ini dia ya gambar-gambar hasil karya Mas Munzir yang ditampilkan ini ya. Ini di majalah berarti ya Mas? Ini majalah sama koran kajian. Oh, Nah, majalah dan kebetulan, juga jadi koran kan biasanya kan ada tuh koran akhir pekan. Nah, saya KTP. biasanya ngisi rubrik-rubrik buat kategori sastra atau ilustrasi cerpen di situ. Oh, oke. Ngisi koran dan juga ngisi majalah. Berarti ada tugas harian dan juga ada tugas yang per pekan ya Mas, karena majalah kan per pekan ya? Betul, kajian. Oke. Nah, ngomongin tadi gabung di Tempo tuh dari 2010 sampai sekarang. Oh, berarti perjalanannya udah cukup panjang nih, kurang lebih 12 tahun gitu kan. Kira-kira ada nggak sih cara bekerja yang berbeda ketika Mas Munzir ini gabung di awal-awal di 2010 itu sampai sekarang nih, kita sudah masuk di awal 2022, apa yang bikin beda gitu? Oh, tentu ada. Yang paling jelas sih ketika habis mengerjakan yang produk cetak terus kemudian masuk ke digital itu yang sangat terlihat sekali sih dari proses ininya Kak. Apa namanya? Kalau masih dicetak kita kan ngoreksi naskah atau koreksi teks di bahasa itu kan menggunakan kertas, print-printan gitu. Nanti dicoret-coret sama bahasa memakai pulpen segala macam. Kalau sekarang tuh hampir paperless. Jadi kita tuh ngirim ke bahasa untuk dicek naskah tuh udah menggunakan format JPEG kayak gitu-gitu. Mungkin bahasa juga ntar nyoret-nyoret teksnya pakai Windows Pen atau apa gitu. Nanti jadi balik ke kitanya tuh bentuk dalam bentuk JPEG lagi seperti itu. Jadi udah hampir tidak menggunakan kertas. Gitu. Terus juga kalau ingin lihat hasil kerja dulu kan pasti kan ada apa namanya mencari-cari bentuk fisiknya gitu. Nyari majalah, cetak satu koran, cetak. Kalau sekarang sih tinggal buka aplikasi kayak gitu. Jadi kayak ada semacam pemangkasan aktivitas lah. Jadi cuma dari jari doang kita bisa lihat hasil kerja tadi malam kayak gitu. Jadi lebih efektif gitu ya Mas Munzir ya? Iya, dan juga lebih cepat. Lebih efektif, lebih cepat, dan juga tadi paperless. Wah, bener banget, setuju banget. Oke, thank you Mas Munzir. Aku sekarang ke Mas Rio dulu nih. Mungkin Mas Rio juga bisa sharing ke kita sejak kapan bergabung di Tempo dan waktu itu pertama kali tuh langsung dikasih tanggung jawab apa gitu. Silakan Mas. Kalau nggak salah saya di Tempo itu 2013 ya, kalau nggak salah ingat ya, 2013 itu memang langsung dimasukkan ke dalam tim majalah digital. Dulu itu produknya berupa cuma ada di iPad dulu ya. Jadi dulu ada di iPad sama di iPhone. Nah, sekarang itu majalah digital kan tuh berkembang tuh. Dari mulai kita ada di iPhone sama iPad doang, terus ke Android. Nah, sekarang udah ada di web juga kan. Jadi dari mulai saya bergabung di Tempo sampai sekarang saya udah ngerasain 3 kali perubahan di majalah digital. Oh, gimana aja tuh Mas? Mungkin boleh jelasin lebih detail lagi perubahan dari 3 itu gimana tuh? Aku ngomong yang pertama pas aku gabung ya. Jadi pas di situ itu produknya itu berupa majalah digital di iPad. Keunggulan majalah digital itu kan secara keseluruhan dia bisa menampilkan foto yang lebih banyak, terus ada berupa video, dan berupa beragam infografis. Infografisnya juga berupa nggak cuma statis aja tapi interaktif gitu, mengajak pembaca untuk bermain di dalam mencari datanya itu ya, cari datanya di dalam infografis tersebut. Terus kan kita beberapa kali itu 3 kali itu 2 kali edisi saya gabung itu 2 kali perubahan itu kita menggunakan third party ya, tapi sekarang itu yang di majalah digital edisi sekarang itu kita sudah menggunakan semuanya dari Tempo sendiri. Oh, baik. Wah, jadi udah ngerasain juga perubahan-perubahan itu ya. Apakah testimoninya kurang lebih sama nih Mas, dengan adanya perubahan-perubahan tersebut juga ada perubahan pengalaman kerja dong? Kayak misalkan tadi Mas Munzir kan ya ada paperless, terus kemudian jadi lebih efektif karena semuanya serba digital. Ngerasain hal itu juga berarti ya, Mas Rio ya? Kalau saya sih memang karena digital, jadi saya tidak pernah merasakan kertas atau apa. Cuman kalau sekarang dari dulu sampai sekarang sih saya merasa perkembangan aplikasinya semakin ringan dan semakin nyaman untuk membaca. Setelah itu juga
dulunya yang kita mengerjakan majalah itu cuma bisa di kantor karena servernya ada di kantor ya. Tapi sekarang kita udah bisa mengerjakan di mana-mana. Wow, ini kayaknya buah pandemi juga nih ya Mas ya, work from anywhere begitu. Iya, iya, iya. Terus Mas, sekarang ini kan Mas Rio kan posisinya ada di tim tim Media Lab ya, tim Media Lab gitu ya Mas. Nah, mungkin boleh dijelasin ke kita semua yang belum terlalu paham gitu ya, bahwa apa sih itu tim Media Lab, terus kemudian job desk-nya apa aja Mas Rio di dalam tim Media Lab itu sendiri? Kalau Media Lab itu singkatnya tim yang ini ya, palu gada ya. Apa lo mau, kita ada. Kalau pada mau Kalau pada mau long form, tulisan panjang, kita ada. Kalau mau infografis dari statis sampai interaktif, kita ada. Kalau mau ilustrasi juga kita bisa nyediain. Kalau mau komik, kita juga bisa. Terus apalagi ya, banyak sih. Kalau mau game juga, kita pernah Media Lab juga pernah menghasilkan game ya. Game juga ada. Nah, terus kalau misalnya kalau saya sendiri itu yang utamanya saya itu bertanggung jawab untuk pembuatan majalah Tempo edisi digital dan Tempo English edisi digital. Nah, itu job desk utama saya. Tapi kalau job desk yang lain-lainnya itu saya bisa untuk membuat infografis statis yang kadang ada di medsos ataupun di grafis.tempo.co. Kadang juga beberapa kali juga saya membantu teman-teman di koran ya untuk mengisi ilustrasi untuk cerpen. Jadinya ya itu apa lo mau ya kita bisa nyediain semuanya. Palu gada banget. Tapi by the way, soal yang job desk lain-lain tadi itu berarti situasional, maksudnya kalau ada liputan-liputan tertentu atau tetap rutin meskipun itu di luar ini ya job desk utama, Mas Rio? Untuk infografis itu rutin, tiap minggu itu ada ya. Pasti kan tiap hari itu ada yang tiap hari itu ada aja yang baru kan ya. Jadi yang mengerjakan ada saya, ada Bang Murad, terus ada juga Mas Rian, ada Mas Imam. Nah, itu tinggal dibagi-bagi aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk ilustrasi atau apa itu di Media Lab sih saya berdasarkan request ya, karena misalnya Media Lab ada long form gitu, dia butuh tulisan butuh gambar, butuh ilustrasi, mereka request ke saya bisa menyediakan gitu. Oke, by request berarti begitu ya. Oke. Nah, Mas Rio, terus kemudian apa sih yang dilakukan oleh teman-teman dari Media Lab sendiri gitu ya untuk supaya bisa semakin menarik pembaca nih, kan sekarang udah ke digital ya, semua orang juga sekarang udah ke digital, tapi mungkin strategi khususnya dari TML tuh apa sih? Kalau dari TML kita berusaha menyajikan ini ya produk-produk yang yang inovatif, terus yang makin mempermudah pembaca untuk mendapatkan berita, terus kita bisa membuat beragam konten ya. Sekarang kita lagi banyak bikin ini nih infografis memang jualan kita kan, tapi kita juga banyak ya infografis interaktif tuh, kita lagi ada banyak ya di interaktif.tempo.co itu banyak di sana tuh. Oke. Nanti aku akan tanya lebih lanjut soal infografis interaktif tuh kayak gimana sih, tapi nanti ngobrol selanjutnya aku akan sekarang ke Mas Eriski dulu. Mungkin boleh kenalan juga nih, cerita sama kami di sini sama Sobat Tempo yang nonton hari ini gitu ya. Gabung di Tempo juga dari kapan sih? Pengen tahu nih kita. Aku tuh gabung Tempo masih baru banget sih ya. Baru banget tahun kemarin gitu. Di bulan April, jadi sebentar lagi genap 1 tahun. Wah, sebentar lagi genap 1 tahun. Wah. Nah, Mas Eriski ini kan tercatat sebagai desainer dari Audience Development atau Audev ya kalau teman-teman Tempo ini kenalnya gitu. Nah, mungkin juga boleh cerita ke kami sebetulnya Audev itu divisi yang mengerjakan apa aja, terus kemudian Mas Eriski sendiri khususnya itu juga tugasnya apa sih secara spesifik, mungkin silakan Mas. Kan kalau Audev istilahnya apa ya, pengembangan audiens kan ya, bahasa Indonesianya ya. Nah, jadi kalau di Audev sendiri singkatnya ada dari analisis data, terus ada juga yang pegang media sosial, SEO, dan desain. Nah, aku itu kan bagian desain, jadi job desk-nya sih lebih ke desain dan ilustrasi untuk media sosialnya Tempo, kayak Instagram, Twitter, gitu. Berarti artinya kalau ngisi sosmed itu kan
setiap waktu ya, terus-terusan gitu, setiap hari itu berarti tugas teman-teman juga seperti itu ya? Ya, kalau aku sendiri ada konten hariannya yang harus dibuat per harinya gitu. Kalau boleh tahu, setiap desainer di Audief tuh ada berapa desainer dulu nih totalnya? Dan kemudian masing-masing desainer mereka, punya tanggung jawab per hari mungkin ada berapa gitu, Mas? Jadi di Audev sendiri desain kreatifnya ada 3 ya, ada aku, ada Kak Zakia sama Mas Farel gitu. Kalau aku untuk Instagram sendiri khususnya megang Instagram koran sama majalah. Kalau Kak Zakia biasanya untuk tempo.co dan Mas Farel biasanya pegang TikTok gitu. Berarti punya platformnya masing-masing gitu ya. Itu tapi akan terus megang platform tersebut dari awal atau mungkin nanti akan ada perolingan atau gimana tuh, Mas? Sebenarnya menyesuaikan juga ya, soalnya waktu itu pas awal masuk juga sebenarnya aku lebih ke megang ke tempo.co kan. Cuman kayak sekarang lebih ke koran sama majalah gitu. Cuman misalnya nanti ada ini bisa aja gitu, jadi ya menyesuaikan aja sih. Oke. Sambil terus belajar ya kalau di rolling-rolling itu ya, Wak. Nah, terus boleh dong cerita lagi ke kita soal apa sih menariknya menjadi seorang desainer atau ilustrator digital gitu ya di Audief-nya Tempo. Ada pengalaman-pengalaman menarik nggak sih? Sebenarnya menarik sih, paling menarik apa ya, jadi karya-karya aku yang aneh-aneh lah itu karena masuknya ke sosial media, jadi kayak cepet banget gitu nyebarnya, jadi banyak orang yang lihat juga. Nah itu kan kadang-kadang kayak menarik aja gitu loh, gambar yang kayak gini ternyata bisa loh istilahnya ya kesebar luas gitu, ternyata jadi perhatian banyak orang gitu. Oke, seru. Nah, nanti Mas Munzir, Mas Rio dan juga Mas Eriski nanti kita akan ngobrol lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu nih. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami masih di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore. Oke, balik lagi di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore masih sama Jihan di sini dan kita sekarang sudah masuk di segmen kedua. Tapi sebelum itu aku akan ingatkan teman-teman semua Sobat Tempo yang lagi nonton sekarang ya. Jangan lupa untuk yang punya pertanyaan silakan untuk diketik di kolom komentar di YouTube atau Facebook Live Tempo yang sekarang lagi kamu saksikan. Nah, untuk 10 komentar pertama dari sahabat Tempo semua akan mendapatkan free langganan Tempo Digital Platinum selama 1 bulan, dan bagi pertanyaan terbaik juga akan mendapatkan free langganan Tempo Digital Platinum selama 3 bulan. Aku sekarang akan langsung ke Mas Munzir lagi. Aku dapat info nih, Mas Munzir itu kan memang mengerjakan Tempo edisi cetak dan juga versi digitalnya gitu kan. Nah, tadi juga sudah sharing soal pengalamannya gitu. Nah, tapi ada nggak sih mungkin persamaan gitu, selain perbedaan gitu ya, yang dirasakan ketika mengerjakan dua hal ini gitu? Iya. Tentu ada ya kajiannya. Jadi kalau misalnya dicetak tuh kan dari mulai pengaplikasian warnanya aja tuh kita beda gitu. Kalau cetak itu kan lebih dominan CMYK gitu. Sedangkan kita di digital tuh bisa pakai RGB gitu lebih dominannya. Terus kemudian
Kalau dicetak itu untuk misalnya kita ingin memperbesar foto, gambar atau gitu, itu bisa menyesuaikan teks sesuai dengan halaman yang diberikan. Nah, kalau di digital itu dia mempunyai ukuran yang baku, gambar atau foto ukurannya segitu, ya udah segitu gitu, nggak bisa disesuaikan dengan jumlah teks. Tapi bisa diperkaya dengan aktivitas sentuh, terus memerintah navigasi, terus kemudian zoom in zoom out menggunakan 2 jari. Nah, saya rasa kelebihan digital di situ gitu. Belum lagi ditambah lagi dengan audio, terus kemudian bisa ditambah lagi dengan video. Saya kira seperti itu. Tapi kalau untuk ukuran foto, gambar, digital itu punya ukuran yang baku. Misalnya segitu ya kali segitu aja, karena menyesuaikan device kan. Device mobile phone maupun web. Kira-kira seperti itu. Tapi dengan ukuran baku tadi tuh apa sih Mas pengaruhnya gitu? Apakah mengganggu kenyamanan pembaca juga gitu nggak? Oh justru enggak, justru nilai lebihnya itu yaitu tadi untuk dia mempunyai ukuran yang baku tapi bisa diperkaya dengan fitur-fitur digital tersebut ya dengan aktivitas sentuh, dengan tab atau menggeser slide segala macam, terus kemudian menyisipkan audio, menyisipkan video seperti itu. Jadi lebih kaya gitu ya, makin multimedia gitu ya. Iya, seperti itu kira-kira. Oke. Nah, Mas Munzir, tapi ini aku nanya pengalaman pribadi sih, ada apa ya? Kan perpindahan dari yang dulu cetak kemudian ke versi digital, ada ini nggak sih mungkin kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang dihadapi ketika ya namanya semua pindah ke digital pasti tentu harus menyesuaikan lagi kan? Itu ada pengalaman tertentu nggak? Pengalaman maksudnya? Iya, maksudnya ada mungkin tantangan-tantangan yang harus dihadapi ketika harus menyesuaikan diri dengan situasi yang sekarang serba digital ini. Ya, pasti mau nggak mau ada ya Mbak ya. Jadi artinya tantangan ke depan itu justru malah makin kompleks saya kira. Kalau nggak beradaptasi justru desainer ya justru di situ-situ aja saya kira gitu. Jadi selain kemampuan menguasai software grafis, ya saya kira desainer udah lebih beradaptasi dengan kan kita udah nggak pakai paper lagi ya Mbak ya. Mungkin kedepannya mungkin kayak semacam user interface, kita pasti berhubungan dengan user experience. Artinya pengalaman pembaca melalui device digital itu desainer harus peka banget gitu. Jadi kayak semacam perkembangan pembaca, tapi dalam bentuk visual digital itu seperti apa sih? Mau nggak mau kita kan pasti bergerak ke arah sana juga gitu. Harus peka ya kuncinya. Iya, mau nggak mau nggak tinggal diam juga kan. Ya, oke. Nah, Mas Munzir, terus bagaimana sih sebetulnya proses perancangan halaman majalah Tempo Digital dari perencanaan, eksekusi final sampai upload itu gimana tuh alurnya atau urutan kerjanya? Kalau dari proses pengambilan naskah sih nggak jauh berbeda ya. Biasa naskah ngambil di newsroom segala macam itu. Tapi mungkin bedanya ada di proses pengemasan akhir kali. Kalau mungkin koran, majalah atau cetak itu mungkin pas ingin proses akhirnya itu lebih fokus kepada proses warna sudah betul atau belum, terus kemudian font, terus kemudian link-link foto sudah siap atau belum gitu. Karena untuk masuk ke proses cetak. Nah kalau yang digital itu, yang saya rasakan waktu itu waktu menggarap iPad, jadi kalau digital itu kan terkoneksi sama platform lain ya. Jadi waktu itu kita garap InDesign tapi ada platform lain menggunakan Woodwing kayak gitu. Jadi ketika kita selesai semua itu ada button-button khusus yang mengarahkan untuk mengupload sebuah file yang kita garap. Dan itu sesimpel itu gitu. Ketika sudah upload dan terkoneksi dengan internet, maka produk-produk tersebut ya udah bisa masuk ke dalam pasar gitu. Ya udah sesimpel itu. Jadi lebih simpel ya. Berarti termasuk alur kerja yang tadi jatuhnya lebih efektif ya Mas dengan digital ya? Ya, mungkin di proses pembungkusan akhirnya doang kali ya. Beda. Karena di digital tuh mungkin lebih banyak fitur-fitur yang mengakomodir pekerjaan terakhir kita untuk di-upload. Jadi lebih banyak menggunakan button, terus kemudian ada fitur-fitur ya tinggal upload segala macam gitu. Tinggal upload, oke. Nah, nanti aku akan Ya, nggak halo? apa-apa Dian. Ya, Oke. halo.
Iya, nanti aku akan tanya lagi nih ke Mas Munzir, tapi aku harus geser ke Mas Rio dulu. Mas Rio? Ya, siap. Mas Rio, tadi kan juga sempat disinggung gitu ya sebelumnya di segmen 1 gitu sama Mas Rio bahwa di TML ini dikenal dengan sajian infografisnya yang kuat, ya nggak cuma TML sih, di Tempo itu juga kuat oleh infografisnya gitu. Nah, sebetulnya gimana sih cara ngerjainnya? Terus mungkin sama ya, cerita dari brief awal sampai eksekusinya tuh kira-kira alurnya seperti apa? Apakah itu dikerjakan oleh satu orang atau ada beberapa orang yang bertanggung jawab di baliknya atau seperti apa? Kalau untuk infografis, kan karena saya pegang dua nih, ada untuk infografis harian sama infografis untuk majalah Tempo edisi digital kan. Nah, kalau untuk majalah Tempo edisi digital tuh biasanya kita cuma menunggu ini aja, menunggu naskah dari penulis ya. Setelah naskah dari penulis ada, baru langsung kita olah. Sebenarnya nggak terlalu pusing ya, karena kita kalau misalnya mau perlu apa-apa, kita sudah ada naskahnya, dan kalau kita perlu butuh foto, kita bisa minta ke teman-teman foto, dan kalaupun waktunya sempat, ada waktu kosong, kita mau tambahin ilustrasi, bisa juga kita tambahin ilustrasi. Sebenarnya kalau untuk majalah Tempo edisi digital itu nggak terlalu rumit ya dalam perancangan infografisnya. Kalau misalnya satu lagi, kalau untuk infografis harian itu saya biasanya dapat jadi ada penulisnya juga, terus setelah tulisannya jadi direvisi dulu, terus setelah itu udah naskahnya final baru dikirim ke saya. Nah, di situ saya sudah 100% tuh untuk untuk mengolahnya itu jadi infografis tuh. Kan kadang kan tulisannya dari penulis itu panjang banget ya. Jadi kalau tulisan panjang itu kalau kita masukkan ke dalam infografis, kadang-kadang tuh membuat pembaca itu rada-rada malas gitu karena tulisan terlalu panjang. Nah, di situ saya bisa untuk memilih-milih kalimat yang paling tepat dan langsung to the point, tapi tetap sesuai dengan benang merah di situ, agar infografis yang disajikan itu langsung tepat dan ringkas dan mudah dibaca sama pembaca. Setelah prosesnya itu selesai, setelah semuanya tulisan selesai, baru tuh saya pikirkan tuh, ini infografis ini cocoknya untuk menggunakan foto ataupun menggunakan ilustrasi. Nah, kalau misalnya menggunakan ilustrasi, saya baca beberapa kali, 2-3 kali naskah finalnya, akhirnya saya sudah memutuskan tuh untuk membuat gambar apa agar bisa dipasang di dalam layout tersebut. Gitu. Berarti ini artinya teman-teman desainer ini menginterpretasikan sendiri dari tulisan dari para penulis itu gitu ya Mas, terus memutuskan gitu benar ya? Betul. Makanya saya selalu baca naskah ya, nggak cuma sekali, kadang 2 atau 3 kali agar saya bisa dapat tuh benang merahnya apa, kayak mau gambar apa, mau pakai foto apa, biar tidak terlalu jauh keluar gitu loh. Ini agar tetap nyambung sama tulisan yang lagi mau saya olah itu. Terus kayak tadi misalnya memutuskan menggunakan apakah ilustrasi, apakah foto itu biasanya berdasarkan apa sih, Mas Rio? Berdasarkan tulisan ya. Kalau misalnya tulisan ini enak nih, kita dapat nih mau digambar apa gitu, sesuai gitu, kita bisa dapat sisi lucunya gitu dari tulisan ini agar menarik sama pembaca ya, kita bisa pakai ilustrasi. Tapi kalau misalnya kita sudah mikir nggak dapat ya mau nggak mau pakai foto gitu. Oke. Nah, Mas Rio, ada nggak sih hal-hal khusus dalam mendesain format layar kecil kayak misalnya untuk dibaca di gadget gitu ya? Misalnya dengan memperkaya desain-desain interaktif yang clickable atau ada strategi lain? Ada. Jadi beberapa kali yang tadi saya bilang kan perubahan majalah digital ya. Jadi kalau dua jenis majalah digital yang sebelumnya itu, kalau kita bekerja, kita harus membuat 2 layout, yang satu untuk ukuran iPad dan satu lagi untuk ukuran smartphone
smartphone, iPhone dan yang lainnya gitu. Nah, jadi itu kita kerja 2 kali jadinya. Karena pada saat itu tidak bisa kerjakan dalam satu layout. Karena kalau misalnya satu layout itu pasti yang iPad benar ataupun tapi kalau misalnya kita publish di iPhone-nya malah berantakan. Jadi mau nggak mau kita harus kerja 2 kali membentuk dua layout yang berbeda. Nah, tapi kalau sekarang itu untungnya enaknya kita cuma mengerjakan sekali, perubahan itu sudah diatur sama sistem. Oh, gitu ya. Baik. Wah, repot juga ya dulu berarti harus kerja 2 kali gitu. Iya, zaman dulu memang cukup seru lah. Tapi sekarang jadi lebih praktis ya. Iya, betul. Oke. Thank you Mas Rio. Aku akan ke Mas Eriski sekarang nih. Mas Eriski, sebagai ilustrator gitu ya, gimana sih proses pengerjaan ilustrasi digital yang kamu lakukan saat ini gitu? Mungkin boleh sharing kayak tadi alur kerjanya gimana? Nah, itu kalau versi Mas Eriski gimana nih? Oh ya. Kalau aku sih biasanya nunggu konten berita ya. Jadi aku konten beritanya emang udah dipilihin. Jadi nanti dari akunya tinggal pilih nih, kira-kira beritanya ini cocok nggak kalau misalnya dibuat ilustrasi atau mungkin lebih cocok untuk konten kasih foto aja gitu. Nah biasanya nih kalau untuk ilustrasi, pasti aku biasanya juga baca beritanya dulu biar gambarnya seenggaknya relevan lah ya sama beritanya gitu, biar nggak melenceng jauh gambar dengan berita. Nah ketika gambar ini, biasa aku juga suka lihat apa sih sekarang itu yang lagi populer, yang lagi tren, sehingga bisa digabungin nih berita ini kira-kira misalnya direferensikan ke hal yang sedang trending sekarang, pas gak? Kalau pas, mungkin bisa aku garap. Kalau misalnya nggak pas ya mungkin tetap ilustrasi tapi pakai ide lain gitu ya, kayak gitu. Oke. Jadi beritanya sudah dipilihkan, terus kemudian Mas Eriski ini mencari ide, mencari inspirasi untuk membuat ilustrasinya gitu ya. Nah, dari pengalaman Mas Eriski sendiri, ada nggak sih mungkin tantangan-tantangan yang ditemui gitu ya, kesulitan-kesulitan misalnya cari idenya atau ya ketemu pengalaman tertentu gitu, ada nggak sih Mas? Ada lah ya, kayak misal suka mentok gitu, udah cari berkali-kali, udah brainstorming tapi tetap bingung gitu, ini mau dijadiin apa ya kontennya gitu. Oh gitu. Biasanya apa tuh yang dilakukan setelah itu? Ngobrol dengan sesama teman di Ilustrator Audef atau berselancar di sosial media yang lain atau gimana tuh? Ya, macem-macem sih ya. Kadang misalnya kalau emang udah mentok banget dan waktunya mepet, kan aku kan konten harian ya, jadi mesti nyesuaiin jam waktu unggahannya juga. Jadi kalau misalnya udah mepet ya mau nggak mau diganti pakai foto yang sama-sama relevan lah ya. Kalau misalnya masih banyak waktu ya macam-macam, kadang-kadang cari referensi lagi gitu, atau kadang-kadang juga minta pendapat yang lain gitu. Oke nih berarti setiap uploadnya tuh ada kayak waktu tayangnya harus dibuat jadwal gitu atau gimana sih Mas? Iya, kita udah ada jadwalnya sendiri, jadi biasanya tinggal di schedule aja kalau udah jadi, nanti kan ada mesinnya yang upload sendiri gitu. Oke. Nah ini kan kalau di sosial media kan berarti artinya informasi yang ini ya, terus bergulir gitu. Tapi pernah nggak sih mungkin hari ini sudah dijadwalkan ada berapa ya, kan tadi udah dipilihin gitu, terus tiba-tiba ada kayak breaking news atau apa, nah itu artinya kan nambah lagi tuh Mas, memungkinkan terjadi seperti itu ya? Iya memungkinkan biasanya. Nah itu biasanya lebih ke ini ya, untuk tempo.co ya yang beritanya tuh langsung. Kalau koran sama majalah kan kalau majalah kan udah seminggu langsung jadi, dan kalau koran kan harian ya. Biasanya yang real time tempo.co sih. Iya ya, banyak banget kejadian breaking news, jadi kayak harus saat itu juga gitu ya. Nah, Mas Eriski punya tips and tricks gitu nggak sih, gimana caranya supaya karya-karya yang dihasilkan oleh teman-teman Audef ini di sosial media tuh bisa semakin dilirik sama para pengguna sosial media ya, para followers Tempo.co, koran Tempo, majalah Tempo gitu, biar semakin banyak yang nonton, mungkin banyak yang komen juga kan, itu meningkatkan engagement gitu ya. Itu ada nggak sih strategi-strateginya? Kalau dari pengalamanku sih ya biasanya yang
kayak mengundang banyak pembaca atau kayak netizen gitu, yang pakai visual-visual apa ya, yang populer sih ya, kayak pop culture gitu ya. Kayak misal aku pakai referensi dari meme atau mungkin dari anime atau dari pokoknya hal-hal yang lagi trending saat itu sih, kayak gitu. Jadi kayak mungkin pembaca merasa relate gitu, atau mungkin merasa kayak kenal gitu sama gambarnya, tapi kok konteksnya berbeda gitu. Mungkin kayak Oh gitu. gitu. Tapi terbukti nggak sih Mas itu misalnya nih aku nggak tahu ya, apakah dilihat dari likersnya nambah, komentarnya nambah atau apa, itu terbukti nggak sih dengan menerapkan strategi tadi? Udah pernah sih ada yang kayak aku pakai Misalnya apa? Misalnya waktu itu apa? Bikin apa? pakai referensi anime beberapa kali, sebenarnya emang kayak engagement-nya lebih tinggi gitu daripada pakai ilustrasi biasa yang kayak gitu. Oke, mencoba mendekatkan gitu ya para followersnya sosmednya Tempo gitu dengan ilustrasi-ilustrasi. Oke, nanti aku akan ngobrol lagi dengan Mas Eriski, Mas Rio dan juga Mas Munzir gitu ya. Tapi di segmen selanjutnya jangan kemana-mana karena usai jeda berikut kami masih akan segera kembali untuk Anda di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore. Ya, masih sama Jihan di sini di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore, balik lagi bersama kamu. Aku akan kembali ke Mas Munzir sekarang. Mas Munzir, ngomong-ngomong soal majalah dan juga koran Tempo Digital ini kan sedang melakukan redesign gitu ya. Kira-kira apa sih yang menarik dari versi baru itu menurut Mas Munzir sendiri? Iya, proses redesign itu sendiri kan salah satu cara ya untuk memberikan penyegaran dalam bentuk visual. Jadi menyiasati gimana tampilan visual itu menjadi lebih segar daripada yang sebelumnya gitu. Kalau majalah sih udah duluan ya. Yang baru diajukan kemarin tuh koran Tempo akhir pekan. Kalau majalah itu ya itu dia mengusung desain-desain yang banyak ruang gitu. Terus dominasi foto dan gambar tuh bisa lebih besar ketimbang teks gitu. Niatnya sih seperti itu, tapi kenyataannya di lapangan kan bisa berbeda nanti. Jumlah teks yang banyak, terus segala macam itu, sehingga foto-foto yang dominan dan gambar-gambar yang dominan itu bisa aja nggak terjadi gitu. Kan tapi dari perencanaan awalnya sih dibikin ada sama Mas Jun itu. Kelihatan tuh porsi-porsi foto, porsi-porsi gambar dan porsi-porsi ilustrasi itu lebih besar gitu ketimbang teks. Ini udah jalan sih, udah jalan berapa bulan gitu, udah berapa edisi gitu. Dan sejauh ini sih udah cukup tertib dengan ide-ide awal redesign majalah tersebut gitu. Nah, koran Tempo akhir pekan itu baru diajukan kemarin. Kira-kira kapan tuh Mas finalnya berarti bisa dinikmati? Nunggu dipilih dulu sama redaksi kan. Kan baru diajukan gitu. Kemarin sempat diajukan, terus kemudian minta alternatif lagi satu. Ya udah dibuat lagi, dikirim, tapi masih nunggu sih. Dengan pilihan-pilihan yang sudah diajukan itu, semangat apa sih yang pengen dibawa
dengan adanya versi barunya nanti, Mas? Kalau dari segi visual kita ingin menampilkan sesuatu yang segar ya, artinya enggak apalagi terlebih pembaca-pembaca digital sekarang kan menginginkan pengalaman visual yang lebih ketimbang membaca produk-produk cetak kayak gitu. Jadi mereka tuh kalau cuma sekedar tampilan-tampilan yang bisa dinikmati dalam bentuk cetak, harusnya di digital tuh bisa dapat lebih gitu. Ya, Karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan cetak, tapi bisa dilakukan digital. Gitu. Oke, kita nantikan ya kalau dari koran seperti apa versi barunya. Nah, tapi by the way Mas Munzir, kita ngomongin secara general nih ya. Kira-kira kemampuan apa sih yang harus dimiliki oleh seorang desainer digital supaya mereka bisa bertahan di dunia persaingan yang sekarang makin ketat ini? Adaptasi. Jadi yaitu adaptasi kalau menurut saya. Seorang desainer itu harus mempunyai kemampuan beradaptasi mungkin ya. Jadi kita nggak tahu ke depan nanti itu bakal ada fitur-fitur baru apa untuk kebutuhan media, untuk kebutuhan majalah, koran itu kan kita nggak tahu. Mungkin kita bisa mempersiapkan dari sekarang. Ya kemampuan menguasai software grafis itu baik, tapi beradaptasi melihat audiens pembaca juga itu jauh lebih baik gitu, karena kita akan berhubungan dengan pembaca dan berhubungan dengan terkoneksi dengan orang banyak, apalagi sudah masuk ranah digital ya. Proses pendistribusiannya pun itu beda ketika masih cetak, kita bisa aja door to door menawarkan produk majalah seperti itu. Sedangkan kalau di digital tuh semua orang bisa dijangkau. Nah, aktivitas artinya selain memahami kemampuan visual, desainer juga dituntut untuk peka terhadap keinginan-keinginan dari user gitu. Kan yang baca produk-produk digital itu kan pasti kan orang ya. Jadi kemampuan navigasi yang mudah dipakai, terus tampilan foto yang menarik, terus gambar yang menarik, terus interaksi yang menarik, itu juga semua menjadi poin-poin penting yang bisa dipelajari terus oleh desainer ke depannya gitu. Mungkin bisa aja membaca digital dalam bentuk metaverse segala macam, atau kita nggak tahu ke depannya ada fitur-fitur baru kan, kita nggak tahu kan. Yang jelas pasti bakal berkembang terus ke depan. Oke, jadi poin yang harus diperhatikan adalah satu tadi adaptasi, kedua adalah peka ya terhadap terus perkembangan dan juga kemauan atau keinginan dari para user kita, pembaca, kayak gitu-gitu ya. Oke, thank you Mas Munzir. Aku ke Mas Rio lagi. Mas Rio, ini kan ke depan infografis ini tentunya akan semakin punya tempat gitu ya, semakin disukai, semakin dibutuhkan sebagai penyampai informasi gitu kan. Apa sih yang mungkin bisa dikembangkan supaya anak muda semakin naik minatnya untuk membaca berita nih? Kalau berita kan emang kesannya aduh berat gitu, nah supaya anak-anak muda, generasi-generasi baru ini ya baca berita tuh tapi tetap fun gitu. Kalau infografis zaman sekarang ya, apalagi di era sosmed gini kan ini ya udah sebagai makanan kita setiap pagi ya Mbak. Kalau misalnya bangun tidur, kita pegang handphone, kita scroll, pasti itu ada aja 1-2 infografis yang baru banget kita lihat tuh. Nah, sekarang bagaimana caranya agar infografis tersebut lebih bisa dinikmati oleh teman-teman yang usianya masih muda dan bisa diterima sama mereka dan mungkin bisa jadi acuan mereka gitu loh. Salah satunya itu kita bisa mempelajari perkembangan tren yang ada itu seperti apa. Misalnya kalau kita berbicara sekarang tren gitu, misalnya ada tren tentang film apa gitu. Nah, kita bisa tuh mengambil ide dari film itu, kita menakalkan sedikit idenya, kita terapkan ke dalam berita yang mau kita sajikan. Nah, itu kan bisa tuh. Jadi si pembaca itu ngelihat, wah ini ada infografis dengan gambar yang lagi ngetop sekarang gitu, tapi ternyata pas dibuka loh kok beda. Cuman kalau dirasa ada benang merahnya tuh antara halaman muka infografis dengan isinya ke dalamnya. Nah, mungkin seperti itu ya, kita harus bisa lebih mempelajari tren ya Mbak.
Mempelajari tren ya, Mhm. wah oke. Nah terus Mas Rio, Tempo ini kan terus bertransformasi menjadi, sebuah entitas digital gitu kan. Mhm. Nah inovasi desain apa lagi sih yang mesti, kita keluarga besar Tempo siapkan supaya bisa semakin, ya itu tadi punya tempat ya di dunia digital ini? Kalau untuk inovasi yang kita lakukan ya, Mmm. itu pertamanya ya kita harus memperhatikan kenyamanan pembaca ya. Kalau misalnya kan kalau sekarang tuh, webnya lemot sedikit, webnya berat sedikit, itu pasti otomatis ditinggalin tuh langsung kayak gitu. Betul. Kita harus melakukan ini, apa namanya, membuat hal yang seperti itu semakin mudah, semakin ringkas, semakin nyaman, semakin cepat. Nah, salah satunya dengan bisa pengembangan aplikasi agar lebih apa ya, lebih friendly dengan teman-teman kita, dengan semua kalangan. Terus apa namanya, dari sisi desainernya juga, kita juga harus mampu beradaptasi ya, betul kata, Mas Munzir tadi bilang, kita sebagai desainer tuh harus mudah beradaptasi itu dengan berbagai macam, tren ataupun yang ada di sekarang ini nih. Kita bisa mempelajari perkembangan aplikasi, kita bisa mempelajari apa namanya, penggunaan software yang lainnya. Nah, itu perlu sih kalau mau terus apa ya, terus Eksis. bertahan, iya, terus eksis di dalam dunia digital seperti ini. Iya, setuju banget sih, kita perlu friendly gitu ya kepada para penikmat kita, kepada user kita. Oke, thank you Mas Rio. Aku ke Mas Eriski lagi. Mas Eriski mungkin juga punya opini gitu ya, menurut pendapat Mas Eriski gimana caranya supaya para pembaca muda ini mau membaca Tempo, kemudian pendekatan visual apa yang kira-kira cocok yang bisa diterima sama anak-anak muda ini. Mungkin sebagai anak muda juga nih Mas Eriski. Gimana caranya kira-kira? Ya sebenarnya kayak yang tadi aku bilang ya, ini sebenarnya aku pakai cara yang tadi tuh buat nge-guide anak muda juga. Jadi aku sendiri anak muda ya bisa dibilang ya. Nah jadi aku cari apa sih yang lagi populer sekarang di anak-anak muda, yang apapun itu ya, kayak pop culture, hiburan. Jadi mungkin menggabungkan apa yang mereka anggap hiburan itu, kita gabungin ke kontennya. Jadi secara perlahan kayak mereka anggap, oh ini adalah hiburannya untuk mereka gitu. Nah kalau kayak gitu kan jadi kayak ada rasa kedekatan gitu. Nah dari rasa kedekatan itu karena misalnya udah kenal dari referensinya, dari visualnya. Nah mungkin awal mereka bakal kayak apa ya, salah fokus gitu dibanding isi kontennya, mungkin lebih ngebahas visualnya. Nah tapi kan itu bisa dibilang kayak permulaan ya, dari awal-awal ini, ntar setidaknya mereka udah terpapar gitu. Mungkin nanti lama-lama jadi lebih tertarik untuk tahu lebih lanjutnya gimana. Misal kayak ada satu gambar, mungkin kayak penasaran gitu. Ini gambar dari referensi film, tapi konteksnya berbeda. Dia jadi penasaran, ini konteksnya apaan sih di Tempo ini. Terus mungkin dia jadi baca beritanya gitu. Gitu. Oh gitu, caranya untuk menggelitik rasa penasaran pembaca muda. Ya, tapi kalau menurut Mas Eriski sendiri sebagai anak muda ini ya, gimana sih kalau melihat desain-desain media digital secara umum ya, pada umumnya gitu, kira-kira seperti apa? Mungkin ada hal-hal yang bisa dicontoh atau hal-hal yang mungkin bisa menjadi evaluasi buat kita juga. Gimana tuh Mas? Kan media digital sekarang udah mulai banyak ya, dari banyak juga media cetak yang beralih digital ya. Nah cuman kan kayaknya kalau menurutku sendiri masih kurang banyak sebenarnya kayak media digital yang pindah ke digital tapi menggunakan visual yang menarik untuk anak muda misal khususnya gitu. Jadi ya untuk menggait anak muda sendiri lebih tertarik gitu. Kayak kebanyakan mungkin ya sekadar pindah media aja dari cetak ke digital gitu. Tapi kan itu belum tentu menggait anak muda yang sehari-harinya di digital kan. Mungkin harus ada kayak pendekatan khusus untuk anak muda. Misal contohnya ya kayak tadi dari visualnya dulu gitu, yang dekat lah dengan anak muda. Jadi nggak cuma sekedar bergeser ke platform digital, tapi juga harus menyesuaikan gitu ya selera anak-anak muda ini. Oke, thank you banget nih Mas Eriski. Nah, ini by the way guys, ini ada pertanyaan yang masuk dari para pemirsa. Pertanyaannya adalah, saya ini pembaca koran Tempo, bagaimana sih
kalian bisa menghasilkan ide gambar yang kreatif? Kok bisa terus-terusan? Setiap hari loh, nggak ada habisnya. Mas Munzir mungkin boleh jawab, Mas. Gimana nih, Mas? Oke. Kok idenya nggak habis-habis katanya? Gini Kak, mungkin kebebasan kali ya. Biasanya tuh setelah hasil rapat checking yang memutuskan soal HL itu, biasanya itu isu itu dilempar ke kreatif. Kemudian siapa saja boleh mengusulkan ide, siapa saja boleh berpendapat mengenai gagasan visual untuk sebuah cover koran gitu. Jadi ada kebebasan yang diberikan untuk menggagas ide tanpa rasa takut mengenai isu tersebut gitu. Jadi mungkin ya kebebasan kali ya, itu yang bikin itu nggak habis-habis mungkin. Dan satu lagi, siapa saja bisa berkontribusi ide visual tentang cover. Oh, baik. Gitu. Jadi 2 ya poinnya. Yang pertama adalah kebebasan atau kemerdekaan untuk menuangkan ide-ide itu. Terus kemudian satu lagi bisa siapapun boleh berkontribusi gitu ya. Menarik. Iya, dan ketika sudah jadi sketsa itu kita tawarkan ke redaksi, nanti mereka yang pilih. Seperti itu. Kan ada beberapa alternatif dibuat, terus setelah itu nanti dilempar ke redaksi yang memilih. Misalnya sudah dipilih baru dieksekusi. Oke. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan tadi pemirsa Sobat Tempo yang sudah mengajukan pertanyaan. Thank you banget. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung diskusi nih ya. Tapi sebelum aku tutup, aku akan mempersilahkan masing-masing narasumber, Mas Munzir, Mas Rio, dan juga Mas Eriski mengungkapkan satu kalimat aja harapan untuk tahun 2022 khususnya tentang tema kita hari ini gitu ya, tentang transformasi ke dunia digital. Aku akan mulai dari Mas Eriski dulu deh. Mas Eriski, silakan harapannya. Harapannya semoga lebih sukses aja sih. Jadi apapun ide yang bakal dikembangin nanti, semoga hasilnya sukses. Amin. Thank you Mas Eriski. Mas Rio silakan. Kalau harapan kita, harapan teman-teman juga sih, semoga produk kita semua ini bisa diterima dan bisa disukai sama masyarakat luas aja. Amin, semoga. Terakhir Mas Munzir. Tentu kita semua bisa lebih sukses di kemudian hari, dan kemudian kita bisa melewati disrupsi digital ini dengan baik dan beradaptasi juga dengan baik gitu. Jadi apapun yang dilakukan semoga hasilnya baik di kemudian hari. Amin, semoga hasilnya lancar, hasilnya baik dan bisa diterima oleh para pembaca ya. Thank you banget. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang udah hadir. Hari ini ada Mas Munzir, Mas Rio, Mas Eriski yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di ngobrol sore-sore hari ini ya. Semoga diskusinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan pemirsa Sobat Tempo, sampai di sini kami temani kalian semua. Jangan lupa untuk selalu kunjungi website Tempo Media Group di www.tempo.co serta baca selalu majalah Tempo setiap minggu dan juga koran Tempo Digital setiap harinya. Versi digitalnya bisa di-download di App Store atau Play Store Tempo Media untuk mencari informasi, berita terupdate, serta acara-acara Tempo selanjutnya. Akhir kata, saya Dea Jihan beserta seluruh kerabat tugas pamit undur diri. Selamat sore, happy weekend, semangat terus. Thank you Mas Munzir, Mas Rio, dan juga Mas Eriski. Sehat-sehat terus ya. Bye.